Tribuners semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Jumpa lagi bersama saya, Feby Adeliana. Tribuners, hari ini saya masih ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia atau UKI. Tepatnya di Prodi Pendidikan Matematika. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar Prodi Pendidikan Matematika. Kira-kira apa sih yang menjadi keunggulan di sini dan apa yang menarik dari Prodi Matematika ini? Untuk membahas lebih jauh terkait hal ini, kita sudah ada narasumber hari ini. Sudah ada Ibu Tan selaku Kaprodi Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKI. Kemudian juga ada dua dosen nih di sini, ada Pak Kardit Simbolon dan juga Pak Jitu Halomuan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Feby. Pagi Bu. Apa kabar nih Bapak Ibu semuanya? Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Baik seperti baik ya Bu ya. Ya. Baik semuanya. Oke, Pak Bu, ini Tribuners lagi mencari tahu, mau cari referensi kampus di Jakarta. Ada UKI salah satunya. Nah, ini kan dari Prodi Matematika adalah salah satu prodi yang ada di UKI ya. Kira-kira boleh dijelaskan nggak sih Bu, profil dari Prodi Pendidikan Matematika sendiri seperti apa? Ya, baik. Halo semuanya. Ini saya akan menjelaskan tentang Prodi Pendidikan Matematika, yaitu di FKIP UKI. Nah, mula-mula Prodi Matematika ini, Pendidikan Matematika ini, mula-mula berdiri tahun 1983. Mula-mula ada di kampusnya itu di Salemba. Nah, untuk menjawab segala kebutuhan dari pemerintah yang membutuhkan banyak sekali guru-guru matematika. Makanya didirikanlah tahun 1983 ini Pendidikan Matematika. FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika. Kurang lebih seperti itu ya? Ya, seperti itu. Nah Bu, ini kan ngomong-ngomong tadi udah dijelasin, sudah ada dari kapan, sebelumnya dari Salemba, terus sekarang ada di Cawang ya Bu ya. Tapi kalau dari kurikulum dan juga visi misinya seperti apa sih kira-kira? Visi misi yang penting yang kami catatkan hari ini adalah bahwa kita ini adalah program studi yang bermutu, mandiri dan inovatif dalam mengerjakan tridharma perguruan tinggi. Bahkan itu secara khusus pada pendidikan matematika. Dan kita mendasarkan diri pada nilai-nilai Kristiani dan Pancasila. Bahkan kemudian juga visi ini spesifik kami masuk kepada yang namanya adalah pembelajaran matematika yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah contextual teaching base. Jadi kita betul-betul mengaitkan antara dunia sehari-hari dengan dunia kelas yang ada dalam perkuliahan kita. Jadi benar-benar kami juga mengembangkan metodologi pembelajaran, baru media-media pembelajaran yang dapat kami gunakan untuk mengendorse pendidikan yang berbasis kehidupan sehari-hari tersebut. Dan itulah tugas kami karena memang itulah yang akan dihadapi oleh anak-anak kita di masa berikutnya di masyarakat, baik itu di sekolah atau di tempat manapun mereka bekerja. Jadi harus ada kontekstualisasi keterkaitan yang erat antara kurikulum perkuliahan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tadi ada keterkaitan ya Pak ya antara kehidupan sehari-hari juga. Nah ini kalau kita bicara ke sana berarti kan dalam bentuk apa proses pembelajarannya? Karena orang nih kalau udah dengar wah matematika ini pasti akan pusing. Nah itu sebetulnya proses pembelajarannya di UKI sendiri seperti apa? Ya, sesuai dengan yang tadi kita berhadapan dengan kontekstualisasi dengan kehidupan sehari-hari, keterkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Maka dalam pembelajaran kita sudah membuat metode-metode yang berbeda. Sebagiannya yang kolaboratif gitu, tapi kebanyakan dia sekarang sudah kita masukkan kepada project base. Jadi ada project base daripada masalah-masalah itu di masyarakat yang kita bahas di dalam kelas-kelas perkuliahan. Dan ini project base atau problem base juga
kita langsung yang mengobserv langsung ke lapangan, langsung melihat, meneliti ke lapangan daripada perkuliahan mereka di kelas. Nah, itulah yang kita kembangkan. Di samping sesuai dengan perkembangan zaman, kita sudah mengembangkan juga tentang penggunaan metode pembelajaran yang terbaru, baik yang online, baik yang offline. Bahkan juga kita mengembangkan yang sinkron dan yang asinkron. Artinya bisa dia sama alurnya dengan para dosen, bisa juga menurut kemampuan waktu dari ketersediaan waktu dan kemampuan daripada mahasiswa itu. Sekarang kita udah mulai tawar-menawar secara terbuka dengan para anak-anak kita itu, dengan para mahasiswa itu, ketika mereka datang di pada kuliah tersebut. Diskusi antara si mahasiswa dengan dosen. Apakah itu mudah, apakah itu sedang, bagaimana caranya dan seterusnya ke depan ini, dan sekarang sudah berlangsung. Jadi kita juga mengikuti perkembangan teknologi informasi lah. Nah, teknologi informasi juga kita mengembangkan yang namanya Learning Management System. Kita menyebutnya itu LMS gitu ya. Jadi sekarang kita lebih banyak menggunakan Teams dari Microsoft. Itu yang masih sekarang, dan kita kembangkan juga dengan berbagai LMS yang lainnya. Oke. Itu mungkin singkat dulu yang dapat saya sampaikan. Itu kan dari segi kurikulum pembelajarannya ya Pak. Ini saya mau tanya dengan Pak Jito nih sebagai dosen juga Pak. Kalau dari proses belajarnya sendiri itu seperti apa sih Pak? Karena kan kalau kita dengar matematika itu kan mungkin lebih ke teori ya Pak ya. Tapi sebetulnya apakah ada praktek juga atau seperti apa? Mungkin Pak Jito bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Bu Feby. Kalau dalam pendidikan matematika itu 30% itu prakteknya itu 70%. Membuat RPS itu langkah pertama. Jadi semua metodenya, modelnya dituangkan di dalam RPS tersebut. Lalu apalagi yang di dalam RPS tersebut, ada di dalamnya itu juga rubrik penilaiannya, materinya, semuanya ada. Lalu diturunkan kepada setiap dosen harus membuat modul. Nah, inilah yang akan kita berikan, ditambah lagi ada kontrak perkuliahan yang kita berikan kepada mahasiswa. Jadi jelas dari awal mahasiswa menerima dan apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa itu ke depan sampai dia lulus pada materi tersebut. Pada tahap proses-proses pembelajaran ini sudah tertulis di dalam RPS apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, apa yang harus dilihat oleh dosen untuk minggu ke depannya. Apa yang harus diajarkan, semuanya jelas. Jadi kalau ketika mahasiswa kita ingin menanyakan, maka dia akan melihat RPS-nya terlebih dahulu. Sudah sampai di tahap mana. Jadi proses pembelajaran di pendidikan matematika itu jelas. Tidak ada yang terlewatkan karena di awal perkuliahan itu sudah diberikan oleh dosennya. Itu Bu. Berarti dari awal mereka sebetulnya sudah tahu, sudah memahami kurang lebih ya Pak ya? Betul. Oke, Pak, mungkin Ibu Tan juga bisa menjawab pertanyaan saya selanjutnya, karena saya mau tanya nih, kira-kira apa yang menjadi keunggulan dari prodi matematika dibandingkan dengan prodi matematika di kampus-kampus lain Bu? Karena kan mungkin ada beberapa juga ya? Kalau gitu kita lihat ke kelas ya. Anak-anak kebetulan lagi asik nih, lagi asik-asik belajar dan membuat sesuatu. Oke, kita boleh langsung lihat ke ruang kelas seperti apa metode pembelajarannya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Anak-anak di sini juga matematika di sini ada keunggulan-keunggulannya, yaitu salah satunya mahasiswanya itu dia bisa membuat modul untuk pembelajaran anak-anak SMP, kemudian membuat karikatur seperti itu, kemudian mereka mudah mencari lulusannya itu setelah lulus dari prodi kita ini, dari prodi matematika, mereka mudah mencari pekerjaan. Ya masa tenggangnya kira-kira 6 bulan lah setelah mereka lulus ya. Dan mereka semuanya sudah bisa, bukan hanya sebagai guru, yaitu dia sudah banyak diterima di sekolah BPK Penabur, sekolah-sekolah IPK, juga ada alumni kita yang jadi kepala sekolah di SMA IPK, kemudian ada juga sebagai karyawan bank, ada yang di Microsoft, dan semua alumninya mereka bukan hanya sebagai guru. Jadi mereka ada yang punya talenta sebagai guru, ada juga yang mau di kegiatan lain pun bisa. Kemarin dari prodi matematika itu mahasiswa dari luar, dari Filipina ikut bergabung dengan prodi matematika. Ada ya Bu ya? Iya. Jadi itu
hubungannya mahasiswa dari luar berminat kuliah di sini. Dan hasilnya mereka adalah dalam mata kuliah seminar praskripsi menghasilkan sebuah skripsi. Ya, dan itu kita sudah ujikan, kita sudah seminarkan. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang itu, keunggulan dari matematika. Bu, ini tapi ngomong-ngomong kita udah sampai ruang kelas, betul nggak, Bu? Iya, udah sampai ruang kelas. Boleh cek ke dalam nggak sih, Bu? Nanti mungkin ngobrol di dalam boleh? Iya, oke. Oke, kalau gitu mari kita ke dalam ya. Kesini, kita lihat. Ini anak-anak sedang kuliah micro teaching, ya. Nah, untuk keunggulannya nanti Pak Kadit akan menjelaskan keunggulan mahasiswa kita yang kemarin orang dari mahasiswa luar dari Filipina ikut bekerja sama kemari ke UKI, ke FKIP UKI, kuliah bersama-sama. Oke. Berarti ikut ke sini juga ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Jadi mereka memang ada dalam Zoom meeting gitu ya. Tapi kita sudah bekerja sama dengan misalnya Don Moreno Aquino University, Normal University Filipina semua. Jadi kita udah melatih mereka dalam penyusunan proposal skripsi dan mereka udah kita uji ya. Jadi itulah kelebihan sekarang yang ada. Kami udah berpengalaman nih. Bagaimana sih menguji anak-anak dari Filipina? Bagaimana sih kemampuan anak Filipina itu dibanding anak-anak kita di UKI? Nah, jadi menarik. Jadi sekarang sudah terjadi seperti itu. Dua universitas yang ada di Filipina sekarang sudah bekerja sama dengan kita. Jadi pembelajarannya pun sudah bisa bareng dengan mahasiswa kita ini menggunakan kelas Zoom yang sedang kita gunakan saat ini. Jadi, berarti proses pembelajarannya ini hybrid ya Pak ya? Iya, kita menggunakan hybrid learning dan juga blended learning. Jadi sinkron juga asinkron. Jadi semua sudah kita kombinasikan daripada metode-metode pembelajaran kontemporer hari ini. Oke. Pak, ini ngomong-ngomong nih Pak dan Ibu Tan, ini anak-anak lagi belajar apa nih kira-kira? Ya. Anak-anak kita sekarang sedang memperagakan beberapa alat peraga yang saya katakan tadi di awal bahwa memang mereka mengkaitkan antara dunia faktual masalah sehari-hari dan mereka menggunakan media pembelajaran, menggunakan alat-alat peraga baik yang online maupun yang fisikal. Jadi itu yang mereka mungkin sekarang tunjukkan kepada kita. Oh, berarti ini bagian dari praktek mereka yang 70% tadi ya Pak ya? Ya, 70% praktek, 30% teori. Sebagian daripadanya mereka akan tunjukkan di saat ini sekarang. Oke. Bu Tan, Pak Kadit ngomong, aku boleh dong kenalan sama mahasiswanya, boleh ya? Oke, mantap. Boleh. Halo Mas, ini dengan siapa? Saya Richard dari Pendidikan Matematika 2020. 2020. Ini lagi praktek apa sih? Boleh dikasih tahu gak sih? Ya, jadi untuk micro teaching kali ini saya akan memperagakan pembelajaran mengenai bangun data dan bangun ruang untuk siswa-siswa SMP. Oh, ini berarti untuk siswa SMP ya? Iya, untuk siswa SMP. Jadi kalau di SMP ini kan mereka masih beranggapan matematika itu sulit. Dan mungkin membosankan juga. Nah, jadi saya menyediakan sebuah media pembelajaran yang membuat matematika itu menjadi menarik dan seru. Boleh dilihat Mas, ini saya bantu pegang. Boleh dilihat itu apa tuh? Ya, boleh. Jadi ini adalah jatuhnya ini rumus-rumus bangun data dan bangun ruang. Nah, di sini itu kalau kita balik-balik, kita bisa melihat yang pertama ini misalnya volume dan luas limas. Nah, ini volume, boleh ke kamera Mas? Nah. Volume dan luas prisma. Lalu kalau kita balik lagi, misalnya kita bisa mendapatkan limas dari sini. Lalu kalau kita cari lagi bisa juga mendapatkan layang-layang dan belah ketupat. Ini isinya berarti rumus-rumus ya? Iya, isinya rumus-rumus. Jadi daripada kita cuma menghafal rumus, itu kan jatuhnya mungkin orang menganggap bosan atau menghafal rumus itu sulit. Tapi kalau dibuat alat peraga seperti ini dan dibuat kegiatan kelas di mana kita bermain game. Berarti di sini adalah bagaimana mempelajari matematika itu sebetulnya tidak sulit tapi juga lebih menarik. Iya. Nah, kira-kira kalau yang sudah dipelajari sejauh ini memang seperti itu setiap harinya atau ada di hari-hari tertentu untuk praktiknya saja, Mas? Iya, untuk praktiknya ini yang namanya micro teaching berarti kan kita harus memikirkan cara-cara untuk membuat pelajaran lebih menarik. Berarti untuk materi berbeda di minggu berbeda ya kita harus menyiapkan media pembelajaran yang baru dan unik juga. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Wah, Ibu ini menarik sekali, Bu. Pak, ya, bagaimana menarik kan? Iya, menarik sekali. Jadi ternyata matematika sangat menyenangkan. Jujur mungkin kalau untuk masyarakat awam yang tidak menyukai matematika ketika mendengar saja sudah rasanya udah takut, Bu. Ya. Aduh,
pusing nih pasti nih. Tapi sebetulnya matematika itu bisa dipelajari dengan cara yang lebih menarik, kurang lebih begitu ya Bu? Ya, betul, betul. Ya, menambahkan kepada keunggulan-keunggulan yang ada di prodi kita ini, para dosen-dosen juga sudah sangat intens kita sekarang mengadakan joint research. Oke. Tapi memang khusus masih dengan universitas negeri di Filipina. Jadi itu state university. Jadi setiap saat kita udah menciptakan proposal bersama. Jadi mereka perbaiki, kita perbaiki, tapi semua bertemu dalam Zoom meeting semua. Jadi hasil-hasil kita sekarang sudah ada beberapa proposal penelitian yang sedang kita kerjakan. Dan nanti hasilnya menjadi hasil bersama antara dosen prodi pendidikan matematika dengan dosen prodi pendidikan matematika yang ada di Marino University Filipina. Wow, jadi seperti itu. Mahasiswanya saja, tapi dosennya juga harus mengupgrade terus ya Pak ya? Harus mengupgrade terus karena memang kita juga udah mau masuk akreditasi internasional. Jadi udah waktunya sekarang prodi pendidikan matematik ini sesuai dengan kompetensi dosen yang ada akan masuk kepada akreditasi internasional FIBA. Katakan seperti itu contohnya, dan itu sedang kita persiapkan. Dan kita berharap salah satu yang diunggulkan di fakultas ini adalah prodi pendidikan matematika menjadi program studi yang unggul. Jadi UKI sendiri sudah unggul, beberapa prodi diunggul, sudah 6 prodi di UKI yang unggul, dan salah satu nanti diantaranya tahun depan kita berharap bahwa prodi matematika ini sudah unggul. Dari hitungan-hitungan skor yang kita buat, kita udah percaya bahwa ini akan unggul. Karena kita udah memiliki semua, nanti mungkin bisa disaksikan juga apa yang ada di laboratorium, apa yang ada dalam pembelajaran, apa yang ada dalam yang dikerjakan oleh dosen, juga pertukaran mahasiswa, dan juga beberapa liburan ke Jerman untuk bekerja 3 bulan seperti itu. Semua sedang kita pikirkan di prodi ini. Dan itu mungkin dikerjakan secara khusus oleh Kaprodi kita Bu Tan. Saya kira itu dulu, Bu. Prosesnya juga sambil berjalan ya Bu ya? Ya, Bu. Oke deh. Pak Bu, ini terima kasih sekali aku udah dikasih kesempatan main ke kelas. Kita lanjut Thank ke you, jalan-jalan lagi. Terima kasih banyak. Biar anak-anak fokus belajar. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih sekali kita udah diajak jalan-jalan tadi, lihat-lihat proses belajarnya seperti apa. Untuk hari ini kita sudahi dulu, tapi sebelum itu kira-kira Ibu Bapak ada yang mau disampaikan nggak? Ada sedikit nih, Feby. Nah, di sini yang perlu diketahui, dosen-dosen di sini itu lulusannya dari S3 Pendidikan Matematika. Ya, saya dari Pendidikan Matematika, S3 Pendidikan Matematika UNES. Ya, Pak Kedit juga dari S3 Pendidikan UNJ. Nah, ada lagi satu lagi Pak Chandra juga dari S3 Pendidikan Matematika UPI. Dan yang lainnya semuanya dari, ada juga yang dosen dari luar negeri juga. Oh, ada juga ya Bu ya? Ada. Ada gitu. Kemudian tadi adik-adik udah pada lihat semua ya? Iya, udah lihat semua. Asik kan? Ternyata matematika itu tidak menakutkan, tapi menyenangkan. Ayo, mari adik-adik semuanya, sebelum ini Ibu akan memberikan pesan sedikit ya, bagi siapa calon mahasiswa baru, anak-anak SMA di seluruh Indonesia yang mau menjadi guru matematika gitu, atau yang mau belajar pendidikan matematika, kami siap. Tadi kan udah lihat kan bagaimana kegiatan belajarnya, fasilitas, kemudian mahasiswa-mahasiswa berprestasinya. Nah, kami siap semua ya. Jangan lupa ya, ingat pendidikan matematika FKIP UKI. Kami siap menunggu kalian semua. Oke, kira-kira Pak Kedit mungkin mau menambahkan terakhir. Ya, sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Tan sebagai Kaprodi, saya juga sebagai dosen di prodi ini sangat berharap kepada anak-anak kami lulusan SLTA saat ini, siapapun di antara kalian yang ingin menjadi belajar matematik dengan menyenangkan, belajar matematik yang terkontekstualisasi dengan masalah, juga menjadi guru matematika. Kami sudah siap, kami sudah persiapkan, bahkan kepada arahan-arahan kurikulum internasional juga sedang kita persiapkan sesuai dengan perkembangan zaman hari ini. Jadi saya kira masyarakat pun dapat memberikan harapannya kepada kita dan kita di situ bertanggung jawab. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Terima kasih, Pevi. Terima kasih. Nah, itu dia Tribuners wawancara kita hari ini. Tadi sudah dilihat juga bagaimana proses pembelajarannya, sudah mendengar secara langsung hasil wawancaranya, kurikulumnya, dan dosen-dosennya yang ada di Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia ini. Mudah-mudahan bisa sedikit membuka wawasan teman-teman yang sedang mencari referensi kampus di Indonesia. Begitu teman-teman. Untuk hari ini kita sudahi dulu. Namun jangan khawatir karena video selanjutnya kita akan berbagi informasi menarik lainnya tetap di Tribun Jakarta. Saya Feby Adeliana pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Ya.